Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat yang kami kasih dan kami hormati di dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh bersama-sama kembali dengan keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, untuk bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hari ini kita boleh datang di hadapan Tuhan, karena hari ini kita bersama-sama mengingat satu peristiwa yang sangat-sangat penting di dalam kekristenan, yaitu ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Saudara dikasih Tuhan, kematian Yesus di kayu salib merupakan satu hal yang menjadi pengingat di dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu mengasihi manusia di dunia dan Tuhan mengasihi kita. Dan kasihnya dinyatakan melalui penderitaannya di kayu salib. Pagi hari ini kita bersama-sama akan memperhatikan dan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami menyerahkan beberapa menit ke depan untuk kami merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman yang kami perhatikan, kami renungkan pada pagi hari ini menjadi rema, menjadi kekuatan, menjadi pengingat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama dan di nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita kembali. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas, pasal yang ke-22, ayatnya 3 sampai yang ke-6. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-22, ayatnya 3 sampai yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam rumah Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu banyak orang. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul, Inikah Balasanku? Saudara yang kasih Tuhan, saya masih ingat dulu waktu saya sekolah SD, guru sejarah saya itu bilang begini, bangsa Indonesia itu adalah salah satu atau mungkin satu-satunya bangsa di dunia yang cinta damai. Buktinya apa? Buktinya adalah bahwa ketika pada masa penjajahan, bangsa Indonesia itu selalu menghadiri perundingan-perundingan atau perjanjian-perjanjian yang diadakan oleh pemerintah Hindia Belanda. Tercatat saudara, ada beberapa banyak perundingan-perundingan dan perjanjian yang dilakukan dan yang diikuti oleh pemerintah Indonesia. Ada perjanjian atau ada perundingan Bugaya, ada perundingan Giyanti, ada perundingan Salatiga, ada perundingan Kalijati, ada perundingan Linggarjati, ada perundingan Renville, apalagi. Lalu ada perundingan Romeroyen, lalu ada perundingan Meja Bundar, ada perjanjian New York, dan ada perjanjian Bangkok. Saudara, itu perjanjian-perjanjian, perundingan-perundingan yang diadakan oleh pemerintah Belanda dan yang diikuti oleh bangsa Indonesia, dihadiri oleh bangsa Indonesia. Dan ternyata saudara, kalau kita memperhatikan, ternyata itu hanya sebuah strategi untuk apa? Untuk dapat menangkap dan mengalahkan pahlawan-pahlawan bangsa. Beberapa di antaranya adalah Tuanku Imam Bonjol, lalu Pangeran Diponegoro, lalu Patimura. Itu adalah beberapa contoh pahlawan-pahlawan yang menghadiri perundingan-perundingan, dan ketika menghadiri perundingan, ternyata mereka ditangkap. Sebuah persekongkolan yang diadakan oleh pemerintah Belanda untuk apa? Untuk menghancurkan bangsa Indonesia. Nah saudara, apa hubungannya dengan peristiwa kematian Yesus yang kita rayakan pada pagi hari ini? Saudara yang kasih Tuhan, dalam Lukas pasal yang ke-22 ayatnya 3 sampai yang ke-6 tadi saudara, kita mau belajar bagaimana kita dengan Tuhan. Kita mau belajar bagaimana sikap kita ketika Tuhan mengasihi kita, ketika Tuhan sudah berkorban dalam hidup kita, ketika Tuhan memberikan nyawanya, rela disalib bagi dosa manusia. Saudara, pertanyaan buat kita, apa balasan kita kepada Tuhan? Ataukah inikah
balasanku kepada Tuhan? Yang pertama, saudara, menjadi orang Kristen atau ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Saya akan membacakannya, silakan Bapak Ibu memperhatikan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Saudara, firman Tuhan, saudara, Alkitab berkata, maka masuklah iblis ke dalam Yudas Iskariot. Lalu pergilah Yudas kepada kepala-kepala. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam pengawal bait Allah. Dan apa yang dilakukan, saudara? Mereka berunding. Saudara, dari tiga hal ini, saudara, cukup mendeskripsikan tentang seorang yang bernama Yudas Iskariot. Bagaimana seseorang yang bernama Yudas Iskariot itu? Karena memang, saudara, dari ke-12 murid Tuhan Yesus, hanya Yudas Iskariot, saudara, yang orangnya tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yudas yang tidak sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Yudas yang tidak sungguh-sungguh mengakui Tuhan itu Yesus. Hanya Yudas, saudara, yang mudah terpengaruh dan hidupnya tidak baik. Contoh lain, saudara, ketika saudara membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai yang ke-8. Di situ diceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya datang ke Betania dan dijamu oleh Lazarus dan Marta. Ketika Yesus dijamu oleh Lazarus dan Marta, lalu tiba-tiba ada seorang wanita yang bernama Maria muncul. Dan wanita ini, saudara, mengambil minyak narwastu yang mahal lalu diusapkan di kaki Yesus dengan rambutnya. Saudara melihat hal ini, saudara, apa reaksi Yudas? Ketika Yesus bersama-sama dan murid-muridnya makan, lalu datanglah Maria mengambil minyak narwastu yang mahal, lalu dibasuhkan di kaki Yesus dengan rambutnya, saudara. Saudara, pertanyaannya apa yang dilakukan Yudas? Apa reaksi Yudas? Saudara, Yudas protes dan menyela. Dia berkata begini, mengapa bisa minyak narwastu ini dioleskan di kaki Yesus? Bukankah lebih baik minyak narwastu ini dijual 300 dinar dan dibagi-bagikan kepada orang miskin? Itu jauh lebih berharga, itu jauh lebih berguna. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, bukan itu maksudnya Yudas. Maksudnya Yudas adalah Yudas hanya ingin mengambil uang itu dan dipakai sendiri. Karena apa, saudara? Karena Yudas biasa begitu. Yudas yang dipercaya menjadi bendahara, memegang keuangan pelayanan Yesus, saudara, ternyata dia sering mengambil uang yang dipercayakan kepadanya. Bahkan, saudara, dengan Yesus pun, saudara, Yudas tega. Apa yang dibuat Yudas? Yang dibuat Yudas adalah menjual Yesus dengan 30 uang keping perak. Saudara, pertanyaan begini, kenapa bisa terjadi? Kenapa Yudas sampai tega melakukan ini kepada Yesus? Bukankah Yudas itu murid Yesus? Bukankah Yudas dipercaya menjadi bendahara? Bukankah Yudas juga dikasih oleh Yesus seperti Yesus mengasihi Petrus, mengasihi Yakobus, mengasihi Andreas, mengasihi yang lainnya? Bahkan Yudas dipilih menjadi murid Yesus pun juga bersama-sama, tidak dibedakan oleh Yesus. Yudas juga berkesempatan untuk menyaksikan Yesus melakukan mujizat, diajak bersama-sama, hidup bersama-sama, melayani bersama-sama, menderita bersama-sama. Semua, saudara, diperbuat Yesus oleh Yudas dan itu sama. Saudara, pertanyaannya, saudara, kenapa bisa terjadi dan kenapa Yudas tega melakukan itu? Saudara, satu hal, saudara, karena Yudas tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus dan Yudas mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kesalahan yang sering dilakukan oleh orang Kristen adalah mempertanyakan apakah Tuhan itu baik atau tidak, Tuhan itu mengasihi atau tidak. Itu satu kesalahan yang sering dilakukan oleh orang Kristen. Saudara, pertanyaan itu, saudara, sesungguhnya harusnya ditujukan untuk diri kita sendiri. Sungguh-sungguh tidak kita kepada Tuhan Yesus? Mengasihi tidak kita kepada Tuhan Yesus?
Kita setia tidak kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita taat beribadah tidak kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita memberikan persembahan dan perpuluhan tidak kepada Tuhan Yesus Kristus? Kita sungguh-sungguh melayani tidak kepada Tuhan Yesus Kristus? Saudara, itu pertanyaan buat kita. Bukan bertanya apakah Tuhan mengasihi kita atau tidak, bukan bertanya Tuhan menjawab doa kita atau tidak, bukan bertanya apakah Tuhan setia kepada kita atau tidak, bukan itu saudara. Tetapi pertanyaannya apakah kita sungguh-sungguh, kita mengasihi, kita taat, kita memberikan persembahan dan perpuluhan, kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh atau tidak. Hal lain saudara, terkadang banyak dari kita yang mudah terpengaruh. Ada banyak orang Kristen saudara yang mudah terpengaruh. Sekali-sekali, dua kali, tiga kali kalau tidak datang ibadah itu wajar, nggak apa-apa. Sekali-sekali tidak datang ibadah tidak apa-apa. Toh besok masih ada minggu lagi. Toh minggu depan masih ada minggu lagi. Kalau ini tidak datang beribadah, tidak apa-apa. Minggu itu kan harinya refreshing. Buat refreshing, buat pergi ke tempat-tempat yang lain. Hari Senin sudah bekerja, Selasa bekerja, Rabu bekerja, Kamis bekerja, sampai Sabtu bekerja. Minggu masih bangun pagi lagi. Kalau sekali-sekali tidak ke gereja, tidak apa-apa. Saudara, ada banyak orang yang terpengaruh begitu, saudara. Kalau ibadah datangnya terlambat dan pulang duluan, lalu di gereja ketika mendengarkan khotbah tidur, itu wajar. Kan capek. Itu wajar, kan khotbah pendetanya lama. Tidak apa-apa. Saudara, kita terpengaruh. Memberikan perpuluhan wajib atau tidak? Tidak. Tidak apa-apa, sekali-sekali tidak memberikan perpuluhan, tidak apa-apa. Toh gereja uangnya banyak. Buat apa memberikan perpuluhan? Toh gereja uangnya banyak. Toh kalau saya tidak memberikan uang perpuluhan, yang lain memberikan perpuluhan. Toh Tuhan tidak butuh uang saya, jadi aman. Tidak apa-apa, tidak memberikan yang namanya perpuluhan. Tidak berdoa, tidak baca Alkitab, tidak memuji Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Saudara, banyak temannya, santai bro, santai, tidak apa-apa. Tidak usah merasa bersalah. Itu tidak mempengaruhi keselamatan. Kalau kamu tidak berdoa sehari 3 kali, tidak apa-apa. Kamu tetap masuk surga. Jadi kalau tidak berdoa, tidak baca kitab, tidak menyembah Tuhan, tidak memuji Tuhan, santai bro. Tidak apa-apa, santai. Kalau disakiti bagaimana? Ya dibalas. Loh, bukankah firman Tuhan harus memaafkan, harus mengampuni? Ups, sorry ya. Disakiti harus dibalas dong. Dikecewakan harus dibalas. Kalau firman Tuhan mengatakan ampunilah, doakanlah, itu bagi orang-orang yang imannya sudah tebal, itu bagi pengurus gereja, itu bagi majelis, itu bagi perancang gereja. Mereka harus mengampuni. Kalau saya kan jemaat biasa. Kalau disakiti ya dibalas. Kalau perlu bagaimana pembalasan itu lebih kejam. KTP-nya apa KTP-nya sudah? KTP-nya Kristen, jelas. KTP-nya Kristen. Dari nenek moyang saya adalah seorang Kristen. KTP-nya Kristen, mbah saya Kristen, bapak saya Kristen, ibu saya Kristen, om saya Kristen, pade saya Kristen, bude saya Kristen. KTP-nya apa saudara? Kristen, tetapi perkataannya hidupnya bagaimana? Jelas dunia. Loh, kita kan hidup di dunia. Saudara, mungkinkah saudara, kita itu menjadi Yudas milenial? Mungkinkah saudara kita menjadi Yudas di era digital? Mungkinkah saudara kita menjadi Yudas di era modernisasi ini, era komputerisasi, era internet? Saudara, mungkinkah kita menjadi Yudas yang hidup kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang hidup kita tidak sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, yang hidup kita mudah terpengaruh dengan lingkungan. Hidup kita mudah terpengaruh dengan dunia. Hidup kita mudah terpengaruh sama melakukan apa yang dilakukan oleh dunia. Sama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Sama dengan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Saudara, pertanyaannya saudara, apa kita menjadi orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dan hidup kita mudah terpengaruh? Yang kedua saudara, menjadi orang Kristen atau banyak orang Kristen yang suka hidup di dalam dosa. Banyak orang Kristen yang senang hidup di dalam dosa. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya.
Dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu banyak orang. Saudara, firman Tuhan mengatakan begini, mereka sangat gembira dan bermufakat menyerahkan sejumlah uang. Kepada siapa? Kepada Yudas. Yudas setuju dan mencari waktu untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa sepengetahuan banyak orang. Saudara, dikatakan begini, mereka sangat gembira. Mereka sangat gembira, mereka sangat senang, saudara. Siapa yang senang? Para imam dan Yudas. Kenapa, saudara? Yudas dapat uang, senang. Para imam, orang Farisi, mereka mendapatkan Yesus. Untuk apa? Dilenyapkan. Kesukaan mereka, kesenangan mereka, keinginan mereka, nafsu mereka, saudara, terpenuhi sudah. Mereka dapatkan apa yang mereka mau dan mereka puas. Alkitab mengatakan mereka gembira. Saudara, pertanyaan begini, kira-kira mereka tahu tidak? Kira-kira mereka sadar tidak? Bahwa mereka itu sedang melakukan atau sedang merencanakan yang namanya dosa. Kira-kira pertanyaan, mereka tahu dan mereka sadar atau tidak bahwa mereka sedang merencanakan dan mereka sedang melakukan yang namanya dosa. Saudara, mereka sadar. Saudara, mereka tahu. Yudas, saudara, dengan sadar, saudara, menjual Yesus. Ayat 4 dikatakan, maka pergilah Yudas, pergi. Saudara, Yudas sadar, saudara. Yudas pergi menjual Yesus, mencari para imam. Para imam, saudara, sadar, saudara, bahwa mereka akan melenyapkan Yesus. Demi apa, saudara? Demi ambisi mereka. Demi apa? Demi popularitas mereka. Hal itu, saudara, dilakukan, saudara, dengan sembunyi-sembunyi. Mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka sedang melakukan yang namanya persekongkolan. Saudara, ini persekongkolan yang direncanakan, dosa yang sudah didesain, kejahatan yang terstruktur yang dilakukan oleh Yudas dan yang dilakukan oleh para imam. Demi apa? Demi kesenangan mereka sendiri. Semuanya diatur, semuanya didesain dengan baik. Dan ketika mereka mendapatkan apa yang mereka mau, saudara, Alkitab mengatakan mereka gembira. Mereka makan-makan, mereka senang, mereka mereka bersulang, mereka bersuka cita bersama-sama. Saudara, kesenangan mereka apa, saudara? Kesenangan mereka adalah berbuat. Kesenangan mereka adalah melakukan. Kesenangan mereka adalah mengerjakan yang namanya dosa. Itu kesenangan mereka. Mereka bergembira karena mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Saudara dikasih Tuhan, masih banyak orang Kristen, saudara. Masih banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya, gaya hidupnya, saudara, sikapnya, saudara, senang melakukan yang namanya dosa. Ada banyak orang Kristen yang senang, saudara, melakukan dan mengerjakan yang namanya dosa. Menjual hidupnya, menjual imannya, menjual keyakinannya, menjual kepercayaannya kepada Tuhan. Hanya untuk apa, saudara? Hanya untuk kesenangan-kesenangan diri sendiri. Kenapa, saudara? Kenapa? Kenapa ada banyak orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh dan menjual hidupnya, menjual Tuhannya? Kenapa, saudara? Karena jadi orang Kristen terkadang terkekang. Tidak bebas. Menjadi orang Kristen terkekang dan tidak bebas. Kenapa, saudara? Karena belajar firman Tuhan itu membosankan. Kenapa, saudara? Karena ke gereja itu tidak asik. Karena ke gereja itu monoton. Ya sudah, begitu-begitu saja. Tata cara ibadah dari dulu begitu, sampai sekarang begini, gak ada perubahan. Kursinya tetap begitu saja. Firman Tuhannya ya paling seputaran itu saja. Tidak ada bedanya. Hanya pengemasnya berbeda. Saudara, terkadang saudara menjadi orang Kristen merasa terkekang. Karena ini nggak boleh, itu nggak boleh. Begini dilarang firman Tuhan, begini dilarang Tuhan, nggak boleh. Kita kan hidup sekali di dunia. Dinikmati dong. Banyak orang Kristen saudara yang terkekang, tidak bebas. Firman Tuhan membosankan, belajar firman Tuhan membosankan. Ke gereja tidak asik dan monoton. Nah, ketika merasa begini, saudara, dosa itu menawarkan sesuatu yang menyenangkan.
Dosa menawarkan sesuatu yang menarik. Dosa menawarkan sesuatu yang senang, happy. Mencuri kalau tidak kelihatan aman. Korupsi kalau dibagi rata, ya sudah, itu halal. Itu halal. Mabuk boleh, nggak ada yang melarang. Itu hak pribadi, mabuk itu hak pribadi, tidak ada yang melarang. Agama tidak berhak melarang, negara tidak berhak melarang. Saudara, itu yang ditawarkan, yang disampaikan. Saudara, Paulus saudara mengatakan, saudara, kalau kamu di dalam Kristus, kamu adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau kita menjadi orang Kristen, saudara, sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya apa, saudara? Bahwa kehidupan dunia kita sudah berlalu. Sesuatu yang biasa dilakukan oleh dunia, tidak kita lakukan lagi. Kalau dulu kita melakukan, kita mengerjakan, sekarang tidak lagi. Kenapa? Karena kita menjadi ciptaan yang baru. Kenapa, saudara? Karena kita menjadi ciptaan yang baru. Orang-orang yang tidak mengerjakan, orang yang tidak melakukan hal-hal dosa yang lama, tetapi sesuatu yang baru, itu yang dikerjakan, sesuatu yang baru, itu yang dilakukan. Menjadi gaya hidup kita. Gaya hidup kita adalah melakukan dan mengerjakan firman Tuhan. Senang melakukan firman Tuhan. Senang mengerjakan firman Tuhan. Senang hidup dalam firman Tuhan. Senang kepada firman Tuhan. Itu gaya hidup kita. Kenapa? Karena kegemaran kita adalah senang melakukan firman Tuhan. Bukan senang melakukan dosa. Tetapi saudara kasih Tuhan, hari ini kita belajar, kita merenungkan. Tuhan Yesus turun ke dunia demi manusia. Tuhan Yesus turun ke dunia, meninggalkan semua tahta kemuliaannya, meninggalkan semua tahta kemegahannya, supaya manusia terbebas dan terlepas dari dosa. Tuhan Yesus datang ke dunia, turun ke dunia, hidup bersama-sama dengan manusia, menderita bagi manusia, menderita untuk manusia, supaya apa, saudara? Supaya manusia terbebas dan terlepas dari segala jeratan dosa yang mengikatnya. Pertanyaan buat kita, saudara, pertanyaan buat saya dan pertanyaan buat saudara. Saudara, masihkah kita tidak sungguh-sungguh hidup kepada Tuhan? Dan apakah kita masih senang melakukan yang namanya dosa? Tuhan Yesus memberkati. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih buat firman yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini, untuk kami ditegur dan disadarkan bagaimana kami menjadi anak-anak Tuhan yang hidup kami harus sungguh-sungguh, tidak mudah terpengaruh, dan kami tidak lagi hidup di dalam dosa. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Yesus turun ke dunia menjadi manusia, hidup untuk manusia dan menderita bagi manusia, supaya dosa kami dilepaskan. Dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih meteraikan segala kebenaran firman Tuhan yang kami perhatikan pada pagi hari ini, supaya firman Tuhan ini termeterai di dalam kehidupan kami, menjadi berkat dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.